Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, video ini saya buat karena saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk kalian siswa-siswi baru SMK Pelayaran Bahari Tegal. Untuk kelas 11 dan kelas 12 saya ucapkan selamat belajar kembali. Sayang sekali bahwa pembelajaran masih harus kita lakukan secara daring karena kondisi yang belum kondusif. Padahal sama-sama kita menantikan tahun pelajaran ini untuk bisa belajar tatap muka di sekolah. Baik, tapi tidak mengurangi semangat. Kalian harus tetap semangat belajar. Dan hari ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu untuk siswa-siswi SMK Pelayan Bahari Kota Tegal kelas 10. Untuk kelas 11 dan kelas 12 bisa langsung skip pada bagian pertama ini. Di bagian kedua ada kontrak belajar, ada tata tertib dan kontrak belajar matematika. Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Ferry Artiani. Kalian boleh panggil saya Bu Rani. Saya tinggal di Mejasem, tepatnya di perumahan Mejasem Baru 2, Jalan Imam Bonjol nomor 7, RT 1 RW 16, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk pendidikan sendiri, saya S1 dan S2 saya adalah pendidikan matematika dari UPS Tegal dan UNES. Kemudian di sini saya tuliskan akun media sosial saya. Untuk Instagram @raniferry, FB kalian bisa cari saya dengan nama lengkap saya Rani Ferry Artiani, Twitter @raniferry juga. Kemudian ini adalah nomor WA saya 087731494881. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tata tertib dan kontrak belajar matematika. Yang pertama, tata tertib. Saya bacakan, peserta didik harus join atau gabung di Google Classroom dan grup kelas di WA atau Telegram. Ya, nanti ada aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran adalah Google Classroom yang wajib. Di situ tempat saya share video materi dan tugas-tugas. Kemudian ada juga grup kelas di WA dan saya harapkan nanti juga kalian bisa gabung di Telegram. Atau pilihan nanti ya, kita tentukan berikutnya. Kemudian yang kedua, peserta didik wajib mengikuti pertemuan secara virtual sesuai jadwal yang telah direncanakan. Apabila nanti pembelajaran di semester ini tetap harus dilakukan secara daring, maka kita rencanakan pertemuan melalui Google Meeting dan kalian wajib mengikutinya. Yang ketiga, peserta didik membaca setiap instruksi yang diberikan guru dengan cermat. Jika membaca satu kali belum jelas, maka ulangi lagi membaca instruksi tersebut maksimal sampai 3 kali. Dan apabila masih belum juga paham, silahkan kalian bisa bertanya langsung melalui chat pribadi dengan bahasa yang sopan. Kemudian yang keempat, jika akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas melalui chat pribadi, maka biasakan mengucap salam. Ini yang perlu saya tekankan, dan menyebutkan nama serta kelas terlebih dahulu. Jadi jangan samakan kalian chatting dengan teman. Ya, ini kalian chatting dengan guru, mau menanyakan tugas, maka sebutkan nama, maaf salam dulu, sebutkan nama dan kelas, baru kemudian tujuannya apa, yang mau ditanyakan apa, silahkan ya. Ini adalah tata tertib. Kemudian yang kedua adalah kontrak belajar. Peserta didik wajib melakukan absen setiap pertemuan. Absen ini wajib nanti di Google Classroom. Sebelum saya share materi, saya akan share dulu absen dan kalian wajib mengisinya. Absen ini harus diisi 85% selama 1 semester. Kemudian yang kedua, peserta didik harus mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik harus mengikuti PTS dan PAS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Dan yang terakhir, nilai akhir atau nilai raport diambil dari rata-rata absensi, nilai tugas atau nilai ulangan harian, nilai PTS dan nilai PAS. Jadi nanti nilai raportnya ini adalah pertimbangan dari
absen berarti keaktifan kalian mengikuti pembelajaran daring. Dan saya perlu tekankan di sini KKM untuk mata pelajaran matematika adalah 75. Jadi nanti di akhir yang rapotnya belum mencapai 75 berarti kalian kurang baik pada absen, baik pada tugas-tugasnya yang tidak diselesaikan atau tidak mengikuti PTS dan PAS. Saya harapkan di semester ini tidak diulangi lagi yang seperti itu ya. Jadi nanti di akhir sudah lengkap semuanya, jadi tidak perlu ada lagi perbaikan. Oke, yang berikutnya saya akan jelaskan tentang pembagian materi untuk mata pelajaran matematika kelas 10 terlebih dahulu. Ada 4 bab yang harus kita selesaikan. Bab yang pertama adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Bilangan yang kedua adalah, bab yang satu ini nanti kita akan bagi menjadi 4 pertemuan. Di pertemuan keempat itu ada evaluasi. Pertemuan pertama kita akan bahas materi tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Pertemuan kedua itu bentuk akar. Pertemuan ketiga itu logaritma. Bab yang kedua itu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nanti kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan yang ketujuh itu ada evaluasi. Sementara pertemuan kelima itu persamaan dan pertidaksamaan linier. Pertemuan keenamnya nilai mutlak. Kemudian bab 3 itu sistem persamaan linier. Kita bagi juga menjadi 3 pertemuan. Pertemuan ke-10 itu ada evaluasi. Pertemuan ke-8 sistem persamaan linier. Pertemuan ke-9 aplikasi sistem persamaan linier. Dan yang terakhir bab 4 itu ada program linier. Kita bagi menjadi 4 pertemuan. Di pertemuan ke-14 ada evaluasi, pertemuan ke-11 itu pengertian program linier, pertemuan 12 itu nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linier, dan pertemuan yang ke-13 itu aplikasi program linier. Ini untuk kelas 10. Baik, yang berikutnya adalah materi matematika untuk kelas 11. Bab yang pertama itu ada persamaan dan fungsi kuadrat. Kita bagi menjadi 4 pertemuan. Pertemuan keempat ada evaluasi. Pertemuan 1 kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Pertemuan 2 tentang menerapkan persamaan kuadrat. Pertemuan 3 itu fungsi kuadrat. Di bab 2 itu adalah komposisi fungsi dan inverse fungsi. Kita bagi juga menjadi 4 pertemuan. Nanti di pertemuan ke-8 itu ada evaluasi. Pertemuan ke-5 itu operasi aljabar fungsi. Pertemuan ke-6 inverse fungsi. Pertemuan ke-7 kita akan bahas komposisi fungsi. Kemudian bab yang ketiga persamaan linier. Pertemuan 9 persamaan linier, pertemuan 10 garis singgung, persamaan lingkaran maksud saya. Pada pertemuan 9 persamaan lingkaran, pertemuan 10 garis singgung lingkaran, pertemuan ke-11 itu evaluasi. Di bab yang keempat itu ada logika matematika. Kita bagi menjadi 5 pertemuan. Pertemuan ke-16 itu evaluasi. Pertemuan 12 itu ada pernyataan dan bukan pernyataan. Pertemuan 13 itu ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan bi-implikasi. Pertemuan 14 konversi, inverse, dan kontraposisi. Pertemuan ke-15 itu penarikan kesimpulan. Dan untuk yang kelas 12 ada 3 bab yang harus kita selesaikan. Bab yang pertama statistika. Ada 6 pertemuan. Pertemuan 6 itu evaluasi. Yang pertama itu ada pengertian dasar statistika dan penyajian data. Pertemuan kedua penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Pertemuan 3 ukuran pemusatan data. Pertemuan keempat ukuran letak data. Pertemuan kelima ukuran penyebaran data. Bab yang kedua itu adalah limit fungsi aljabar. Kita bagi menjadi 4 pertemuan. Pertemuan 10 ada evaluasi. Pertemuan 7 dan 8 kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati suatu konstanta ya, bukan X ya. X mendekati suatu konstanta tertentu. Kemudian yang ke-9 itu limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Bab yang ketiga itu ada turunan fungsi, kita bagi menjadi 5 pertemuan. Pertemuan kelima evaluasi. Pertemuan 11 dan 12 kita akan bahas tentang rumus turunan fungsi. Pertemuan ke-13 gradien dan garis singgung. Bisa dilihat di sini lagi. Pertemuan ke-14 fungsi naik dan fungsi turun. Baik, itu adalah materi yang akan kita bahas di semester ini.
Dan saya harap setiap kali saya menge-share materi baik itu dalam bentuk video, PDF, ataupun Word, saya harap kalian tulis secara rapi di buku tulis ya. Jadi nanti ketika kita tatap muka, saya tidak mau tahu bahwa kalian tidak punya buku matematika atau ada buku matematika tapi kosong, tidak ada tulisan apapun. Meskipun saya tidak memberikan perintah untuk ditulis ketika saya share di Google Classroom, tetapi secara otomatis melalui video ini saya sampaikan jika saya memberikan materi, maka kalian wajib mencatatnya dengan rapi di buku catatan. Demikian saja untuk video kali ini. Selanjutnya ada video berikutnya penjelasan tentang materi di pertemuan pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.